السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Hari apa ini, Bu? Hari Kamis ya. Tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 bulan Januari 2022. Alhamdulillah kita sehatul afiat dapat berkumpul bersama di Masjid An-Nur ini pada kajian rutin kita ibu-ibu yang dilaksanakan setiap Kamis siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita bertahan dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah. Kalau hari ini tanggal 10 Jumadil Akhir, hari Kamis, Jumat 11, Sabtu 12 dan hari Ahad hari ke-13. Bagi yang istiqomah melaksanakan Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan, nanti dimulai pada hari Ahad, hari Senin dan hari Selasa. Salah satu puasa sunnah yang tidak bisa ditinggalkan oleh Nabi sekalipun Nabi dalam keadaan safar. Sekalipun Nabi dalam keadaan bepergian jauh, 3 hari dalam sebulan ini tetap dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dahulu Ayyamul Bid itu wajib ibu-ibu sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Jadi Ayyamul Bid adalah puasa wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Begitu turun ayat 183 surah Al-Baqarah, 184, 185 yang menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika kalian menyaksikan tibanya bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Sejak itu maka puasa Ayyamul Bid 3 hari yang dulu wajib menjadi sunnah. Jadi menjadi sunnah, nang wajib itu tidak lagi wajib. Kemudian yang wajib kembali puasa Ramadan. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita siang ini belum meneruskan kajian pagi tadi ya di Masjid Ar-Rahim. Pagi tadi di Masjid Ar-Rahim kita membicarakan tentang apa? Hadis-hadis Nabi yang mengawali dengan kalimat la yadkhulul jannah. Banyak sekali Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis beliau tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Artinya orangnya tuh kada sama sekali masuk surga. Siapa yang Nabi katakan tidak akan masuk surga? Yang pertama la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibir. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, sekalipun kesombongan itu besarnya setimpal benda yang paling kecil. Timpal benda yang paling kecil. Artinya manusia tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan. Sudah pagi tadi kita bicarakan di Masjid Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak akan masuk surga? La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga namamun, seseorang yang penghasut. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Mengertilah ibu arti penghasut itu. Orang yang memanas-manasi orang lain sehingga tadinya tidak masing-masing memarahi jadi marah, bahkan jadi berempur. Ini karena apa? Karena hasutan. Karena ada pembisik dan pembisiknya itu buruk. Jadi dihasut hubungan orang lain. Itu kada masuk surga. Sebaliknya akan Allah haramkan seseorang daripada api neraka, orang yang berprofesi menjadi mediator, menjadi perantara hubungan yang satu, hubungan yang lain sedang rusak, kemudian sidin berada di tengah, dihubungkan sidin kedua-duanya sehingga menjadi baik, maka penghubungnya ini, perantaranya ini diharamkan masuk neraka. Artinya kalau diharamkan masuk neraka itu pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang menghasut di antara kedua belah pihak sehingga bertempur, maka itu diharamkan masuk surga. Dua hal yang bertolak belakang. Tukang hasut masuk neraka. Tukang perbaiki jadi perantara masuk surga. Sekalipun kadang-kadang islah yang memperantarai ini berbohong, sedikit berbohong untuk mematut-matutakan. Datang lawan A bertempur lawan B. Sudah beberapa tahun kada betaguran. Datang kepada A, B bebendir lawan aku. Hendak benainya bebaikan. Padahal B kada bebendir apa-apa. Datang lagi kepada B, A hendak benar bebaik lawan nikah. Oh kalau kayak itu kata A, kayak kata B, atur aja supaya kami bisa baik. Nah, ini mulianya orang yang menjadi mediator islah. Penghubung orang berbuat baik yang tadinya bertempur. Beda 1000% badannya dengan orang yang menjadi mediator supaya kedua-duanya berkelahi. Dihasutnya. Pendar ke sini memburukakan sana, pendar ke sana memburukakan sini. Itu kadang mendapatkan surga kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, sudah juga kita bahas pagi tadi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang qati, memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim yang ada diputuskan. Kada mau berbaik 2-3 kali menggunakan mediasi orang lain, tetap kada mau baik. Jawabannya tetap sama. Kada ada maaf bagimu. Itu aja jawabannya. Kada kawa dibentur-bentur, karas sampai ke tulang. Artinya dia kada mau berbaik. Dia selalu berpikir untuk berputus. Aku tahulah lo nikam. Aku kada bedang sanak lagi lo ninyatu dunia akhirat. Padahal lahir dari ibu yang sama. Ini pemutusan namanya. Pemutusan silaturahim. Kada mengaku bedang sanak. Kawalah nasabnya dikikis-kikis. Kada kawa dikikis-kikis. Kalau kita lahir dari orang yang sama, dari ibu yang sama, 1000 kali aku kada bedang sanak lagi lo ninya. Kada ada kawa dikikis-kikis. Tetap kita bersaudara dengan bapak dan ibu yang sama. Maka jangan ada pemutusan tali silaturahim. Yang kadang-kadang dengan masalah yang sepele. Masalah pembagian warisan. Yang satu rasa dirugikan. Yang satu dimenangkan. Maka terjadi pemusuhan. Hendak memusuhi abahnya sudah mati. Meninggalkan warisan, nang dimusuhi, nang dianggapnya banyak mengambil warisan. Jangan, seapang harga harta dunia itu. Kada banyak nilainya kalau dengan harta dunia itu terjadi pemutusan hubungan silaturahim. Sampai di situ kita pagi tadi. Dan yang keempat, siapa yang kada masuk surga? La yadkhulul jannah qattatun. Maaf pula, pindah hendak sambil mau pula nenda.
Nya jamnya kita jam 2 nih jam. Nah, tahu aja pian bertaan. Asal jangan ulun teguring rahat ceramah aja pian ka. La yadkhulul jannah qattatun. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat tu adu domba. Adu domba. Qattat tu sama dengan namam. Kalau namam penghujat, qattat itu adu domba. Adu orang lain. Nang lain kada alon bi kada berpikir hendak bakalahi, tapi diadu dombanya. Kedua belah pihak. Maka itu namanya qattat. Tidak akan masuk surga. Nang baik benar itu apabila ada saudara kita berselisih, boleh kita turun tangan jika diberikan kesempatan untuk mendamaikan. Bukan untuk memperluas permusuhan. Damaikan saudara-saudara kita dengan baik. Dan inilah yang dijamin surga. Nah, jadi jangan menjadi orang yang petantang petenteng ke sana ke sini membawa kayu bakar nang kayak bin Abu Lahab. Hari ini kayu bakarnya kada ada lagi, mengompori. Sana dikompori, sini dikompori, akhirnya kompornya meledak. Jadi bakalahi kedua belah pihak. Gara-gara ada orang nang ketujuh mengompori. Rupanya ini ibu-ibu tiap zaman ada. Tiap masa ada profesi kayak ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki banyak juga nang lantih. Lantihan bahasa Banjarnya. Laki-laki banyak juga nang lantih, tapi lantihnya itu memanas-manasi kedua belah pihak. Hujan nang saiko, maka aku disuarai nang kayak itu kurung kau pang. Ini nang kurung kau ini nani artinya mengompori. Nang pas banato, inya kasar banar lon aku. Biar kita hadapi dengan damai. Apa ada artinya ucapan kasar itu? Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia kasar, kita kada kasar, maka kita yang beruntung, kita yang salah, kita yang selamat. Nah itu. Kan pagi tadi sudah ulun bacakan sebuah hadis. Pernyataan seorang ulama besar, Asy-Syaikh Al-Mutlaq Al-Jasir hafizahullah, "Ma ra'aita ahmaqa minal mughtahab yuhdi asmanun ma ladaihi hasanatihi illa ma la yuhib." Kata beliau, aku tidak pernah melihat manusia yang paling bodoh. Tidak pernah melihat manusia yang paling dungu kecuali seseorang penggunjing yang menghadiahkan apa yang terbaik miliknya kepada orang lain. Tukang gunjing ini kan tukang gibah. Seorang penggibah ini manusia yang paling dungu kata beliau. Kenapa? Karena dia rela memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Apa yang diberikannya tuh? Pahala. Menggunjing orang 10 orang, maka pahalanya dibagi 10, diberikan. Setelah dibagi 10 pahalanya, kosongnya kada berpahala lagi. Padahal ini tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, pahalanya habis. Karena menggunjing, menggibah. Habis 10 orang, ternyata datang lagi 10 menuntut yang sama. Aku waktu di dunia digunjingnya juga, dihujatnya juga. Apa lagi yang berikan? Kada ada lagi, pahalanya sudah habis. Maka dosa orang yang digunjing itu dikembalikan kepada orang yang menggunjing. 20 orang yang digibahnya, bolehkan dosanya kepada nama laku. Ini yang beliau katakan, manusia paling dungu adalah menyerahkan amal baiknya semuanya kepada orang yang tidak dia sukai. Amal baikku kuberikan lo nikah. Pantas saja apabila sama-sama baik. Tapi ini musuhnya, karena digunjingnya tuh musuhnya. Digibahnya tuh musuhnya. Ini yang paling kada baik. Orang yang menghadiahkan segala perbuatan baiknya kepada orang lain yang tidak dia suka. Nah, siapa lagi ibu-ibu yang tidak akan masuk surga? La yadkhulul jannah al-mannan. Kada akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Amun sudah kita bariakan beberapa jam aja, kita jangan dipikirkan lagi. Berapa semalam lah barinya tuh berapa kali. Jangan lagi. Akhirnya apa? Kita akan mengungkit-ungkit pemberian kita. Ikam tuh maka kada aku kada jadi manusia kayak harat benar tuh. Padahal kehidupan kita ini siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Apa yang kita berikan anggap aja sudah hilang.
Orang bahari contohkan nang kayak orang BAB. Apabila sudah masuk toilet 2-3 kali hajan keluar adalah kita nang kada ikhlas. Umma kenapa maka semua antahera akan tadi kada separuh aja. Kada dah. Makin banyak keluar kotorannya makin berbahagia. Alhamdulillah parut sudah kosong. Nangka itu juga orang memberi jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Ulun sering memberikan filosof seperti gula. Gula tuh ngarannya kan data angkat sedikit-sedikit. Padahal dengan gula tuh semuanya berubah. Kopi pahit, kopi manis. Kopi manis tuh karena digulai. Adalah menyambat gulanya. Kadada. Kopi manis artinya kopi bergula. Teh lepas lawan teh manis, teh tawar. Teh manis karena bergula. Gulanya kada tersambat, teh dan kopi terangkat harganya. Ayo jajar gula kada apa-apa aku. Aku ikhlas saja sudah membantu. Ikam aja nang tampil ke muka. Tehnya mahal, kopinya mahal. Karena digulai. Hintalu karuang mintu juga. Manisnya bang hintalu karuangnya. Apa gula habangnya kilo-kilo. Gula nang membuat manis. Tapi gula itu ikhlas. Gula kada pernah mengungkat-ungkit. Gara-gara aku ikam kayak ini kada. Dan manusia dilarang untuk mengungkit-ungkit pemberian. La yanzuru ilaihim nazarar rahmah. Hari kiamat kaina orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah tuh kada pernah memandang dengan pandangan kasih sayang, di akhirat tuh pandangan Allah taala dua aja. Pertama pandangan kasih sayang, kedua pandangan kebencian. Allah membenci sekelompok, Allah kasih sayang kepada sekelompok. Tapi hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah sama sekali tidak pernah memandang seorang dengan kasih sayang, dan Allah tidak mengampuni dosa dan kesalahannya, manakala orang itu gawiannya suka memberi, tapi suka mengungkit-ungkit pemberian. Kada boleh kita mengungkit-ungkit pemberian. Nang kada terhitung pemberiannya di muka bumi ini pemberian Allah Ta'ala. Besar, kecil, apa sebagainya. Tapi pernah Allah dalam Al-Quran menyesal memberi makan orang kafir? Kadada. Allah menyesal memberikan rezeki orang maksiat? Kadada. Semua Allah berikan dan Allah tidak pernah mengungkit-ungkit. Maka Allah mengharamkan kepada manusia yang apabila memberi tapi diungkit-ungkit pemberian itu. Diungkit-ungkit pemberian itu. Artinya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu bil manni dengan mengucap menyebut orang-orang yang menerima, wal adza dan menyakiti hati orang yang menerima. Nang menerimanya di mamainya betetang hari kijib. Nang dibariakan kada banyak. Artinya ikam jua nang datang ke sini buka pang pegalangan ikam mana dua ganalon pegalanganku. Nyata ya ganal pegalangan inya sudah masih muda, masih tegar, nang membari ini orang tua. Kenapa ikam kada begawi aja kau diungkit-ungkit? Ini akan hilang pahala sedekahnya. Jangan dibatalkan pahala sedekah dengan mengungkit dan membuat sakit hati orang yang menerimanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sedekah itu kalau tahu nang memberi itu pasti lebih suka daripada nang menerima. Nang memberi ini lebih suka daripada yang menerima. Kenapa? Kalau yang menerima itu standar berapa yang diterimanya dapat 300.000. Di rumah kebetulan kosong. Itulah kegembiraannya. Alhamdulillah 300 diberi tetangga. Pas rahat kosong. Itu kegembiraannya. Tapi kegembiraan orang yang memberi, apa yang dia berikan? Jatuh ke tangan Allah lebih dulu sebelum sampai ke tangan yang menerima. Kita memberi sesuatu, menyerahkan sesuatu ke tangan gubernur aja, bahagianya luar biasa. Berminggu-minggu kita mengucapkan itu aja. Aku mendapat gubernur semalam begini. Nah, tapi orang yang bersedekah ini gugur ke tangan Allah, kemudian Allah lanjutkan ke tangan yang menerimanya. Maka itu yang jadikan ahli sedekah itu kada mau mengungkit-ungkit sedekahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tutfi'u ghadabur Rabb."
Sedekah itu akan menutup kemarahan Allah. As-sadaqah tutfi'u sab'ina abwaban minas su'. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan yang akan terjadi kepada dirinya. Ini orang ini ahli bersedekah nih, akan terancam dari keburukan manapun. Ada 70 macam keburukan. Tapi tiap hari dia bersedekah, maka pintu keburukan yang akan ditimpakan kepada orang yang bersedekah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekahnya sedekah pagi. Ibu-ibu bagus benar imbah pian keluar dari masjid, temui beberapa orang yang pian anggap kada mampu, apalagi zawil kurba, nang kada mampunya kada berdekat dan sanak sepupu memerina, pian berikan santunan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfikan khalaqa. Ya Allah, gantikan apa yang disedekahkannya itu dengan harta yang banyak. Tapi apabila sepagi itu kita pelit, maka malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, hancurkan apa yang dia usahakan, karena dia tidak mau memberikan dan pelit. Jamaah sekalian rahimakumullah, berapapun yang kita bisa beri, sedekah sedikit atau banyak, yang penting peliharalah nilai sedekah itu dengan baik. Jangan melakukan suatu perbuatan yang menjadikan nilai sedekah itu hancur. Di antaranya menghancurkan nilai pemberian kita adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Siapa lagi yang kada dimasukkan ke surga? La yadkhulul jannah aqun. Tidak akan masuk surga aqun, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kebencian orang tua dibawa sampai sakaratul maut, kada pernah sempat memintakan ampun. Maka ini adalah kerugian yang amat besar. Gawiannya di waktu muda membuat sakit hati orang tuanya terus menerus. Kada sedikit, kada setumat orang tuanya itu menangis siang dan malam karena ucapan dan perbuatannya. Kada sempat minta ampun, mati berdahulu. Berarti mati dalam kedurhakaan kepada kedua orang tua. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Kada akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bapak hadirin rahimakumullah. Pertemuan kita yang terdahulu pernah sampaikan bahwa seseorang yang memakan makanan lezat di rumahnya bersama istrinya, bersama anaknya, wa abawahu majaroni, dan bapak ibunya satu tetangga, rumah betatai, lon kuitan. Sekalipun di kuitan tuh halus benar rumahnya. Sidin berduaan juajan. Kada memberi nang layak, anak rumahnya kayak gedung sebelah. Kedua orang tua berdampingan rumahnya dengan anaknya. Satu hari anak itu membawa makanan yang lezat, makanan yang tidak biasa dimakan seperti biasa. Kalau makanan biasa, nila begoreng, undang papai ampas nyiur, itu kan makanan biasa ngarannya. Tapi ada makanan yang kada biasa dibawanya ke rumah. Dan kedua orang tuanya tahu bahwa anaknya membawa makanan itu. Apalagi makanan itu yang aromanya menyengat hidung. Nyengat hidung itu dua aja. Amun kada tiwadak, durian. Kada tiwadak, durian. Ulun tahun tadi bulek pengajian di Muara Tewe, disangui orang durian. Di muka hotel dituyuknya satu PK pilih ustaz ajarnya. Bermalaman milih durian aja. Mbah buat dalam toples dikunyut pulang, buang pulang. Esok hari naning kepala sakit kepala. Dibuat dalam mobil, esok hari bulik. Nang dalam toples ganal tuh ditutup. Masya Allah, sepanjangan sakit kepala di mobil. Saling bauan. Nang harum durian tuh ada keciuman lagi harumnya. Sakit kepala. Qadarullah, perjalanan lebih daripada 10 jam sampai ke benua, kada dibuka-buka. Setumat mbah itu dibuka, alhamdulillah. Setoplesan masam kada dadang kawade, kada kawadi makannya. Sudah kepala sakit, sudah perjalanan terganggu. Maka durian itu banyak kada nyaman, tapi apabila sebiji, 2 biji, 3 biji, saling nyamanan, dimakan seperanakan. Mamanya abahnya rumah sebelah,
lengot hidung nih. Supaya jangan keciuman, dipalit sidin lawan minyak angin dan kenapa Pak Haji Pak hidung palit minyak angin tahu harum bana bau durian jadi sidin. Kulitnya ditimbe di jendela, pas sangkut di jendela sidin. Haramallahu ta'ala akala lazizal jannah. Anak itu diharamkan Allah Ta'ala memakan makanan surga. Haram memakan makanan lezat dimakannya. Kada diberinya orang tuanya yang bertetangga. Maka haram memakan makanan surga. Tapi syaratnya bertetangga. Kada bertetangga pun lamun anak nang baik diantarnya. Sekadar lewat banjar ini aja nah. Apa kulilingnya diantarnya aja sampai kemana-mana, antarin ini sedikit jenak. Ini kan banyak juga orang tua tuh sedikit aja, tapi pakai handaknya banyak, handak ini handak itu, melihatnya anaknya punya kemampuan, punya kemampuan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, makanan yang lezat dimakan tapi tidak diberikan kedua orang tua diharamkan memakan makanan surga. Lamun Nabi kita bukan sekedar orang tua, ibu-ibu. Tetangga pun diberi Nabi. Sampai pada saat Nabi Aisyah radhiyallahu anha menjarang kikil kambing. Sini tahuan bertaan nangaran kikil kambing tuh kayak apa? Kikil kambing tuh mulai dilintutnya ke bawah. Mulai dilintut ke atas tuh apa ngarannya? Paha kambing. Nah, paha kambing. Amun mulai di leher ke atas itu kepala kambing ngarannya. Ancak banulun ditawari dibari diantari orang. Nabi menjarang kikil kambing. Rupanya dibuati bumbu Arab tuh kan bu tahu pian menyangat lah aromanya keciuman mendangur. Bah Nabi ne mensop apa mungkin kayak itu. Ujar Nabi ya Pak ya Aisyah aksir ma'an. Istriku Aisyah banyaki banyunya kuahnya banyaki. Kenapa wahai Rasul? Biar tetangga nanti kita beri, biar mereka mencicipi. Nang kita masak bukan kambingnya, tapi kikil kambing. Daripada Nabi kita Muhammad SAW menjaga hubungan antara sesama Muslim, apalagi orang tua. Ini kejadian ibu-ibu, orang yang pernah bercerita lawan anaknya tuh kaya raya. Orang tuanya sama, tinggal di sebelah rumahnya, dibikinkan rumah kada terlalu besar. Yang anak ini berduit, mendatangkan tamu dari luar, para habaib datang di bawah ke rumahnya. Semua buah-buahan ada, mangganya, apa nang manis kerambuntan, lengkengnya, semuaan ada. Gesan menyambut tamu, orang mulia kan, para habaib. Senang dengan itu, bagus. Memberi makan para ulama itu bagus. Tapi suatu hari saudaranya yang bungsu datang meelangi mamanya. Ada ini penuhannya. Lalu beelang saudara bungsu, wadah kakaknya di sebelah. Lengkap di situ buah-buahan untuk menunggu datang tamu yang datang dari bandara. Takajut nang bungsu nang ading, ancap menyebelah ke wadah mamanya. Ma, pian diberi kakalah lengkeng. Kada ajar mamanya. Itu pang kada jua. Kada ada sama sekali buah di rumah mamanya. Di wadah kakak banyak lengkeng, mangga, apal. Gasan menunggu tamu. Para habaib datang dari Jawa ke situ. Ujar mamanya apa dah? Inya kakak ikam tu anak Habib pang Jasidin. Kan sakit bu, sakit. Orang Banjar dipadahkan anak Habib. Ini ada satu kekesalan di dalam hati orang tua. Berbuat baik kepada orang lain itu bagus benar. Tapi berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama. Kepada siapa kita harus berbuat baik pertama kali? 36 surah An-Nisa. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imbah orang tua siapa? Wabizil kurba, kepada kerabat dekat. Kerabat dekat tu dang sanak orang tua, dang sanak abah, dang sanak mama. Ngarannya apa tuh pangkatnya? Mama Rina. Terserah pian memanggilnya Acil, Pak De, Bude, Bule dan seterusnya. Sesuai status kehidupan kita di mana dan kebiasaan itu. Nah, Mama Rina ini zil kurba, kerabat dekat.
dengan sanak orang tua. Amun orang tua kita mati, kita jalin hubungan lon ading-ading sidin. Maka ini termasuk sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan. Siapa lagi kerabat dekat? Anak memerina. Bapak lon kita bahasa pupu sekali. Anak memerina tuh bahasa pupu sekali. Maka penting benar nang Tuhan yang masih hidup, dia apa akan ngerinya tuh di apa akan bu? Iya dicuurakan. Nah, itu bahasa Banjar sama sekali cuur. Dicuurakan. Nih julaknya bercuur. Nah, ikamnya sepupu sekali, ini sepupu 2 kali, ini sepupu 3 kali seterusnya. Imbah tuntung dicuurakan terkumpul, nang saya kong na berduit, ambil kandam kantong. Kada banyak-banyak 50.000 seorang nah. Ma bahagianya wabidzil kurba, jangan biarkan keragat dokat kamu. Jangan biarkan keluargamu yang dalam keadaan tidak berkemampuan. Karena apa? Banyak orang yang ke lain-lain tapi kerabat dekat tidak diperhatikan. Ini inya tiap bulan memperhatikan memerinanya nang sakit, dibawanya, rumah tangga ditanggungnya 1 juta, 2-3 juta, sebulan diberi. Ini puas punya keluarga nang kayak ini. Bagus, karena disuruh memperhatikan kerabat dekat. Imbah itu siapa lagi? Wabizil kurba, wal yatama, baik-baik lawan anak yatim. Siapa garang anak yatim tuh? Seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya. Lamun ibunya pang, bapaknya ada aja, lain anak yatim. Lamun bapaknya kadada, ibunya kadada, orang menyambatnya apa? Yatim piatu. Kada bertemuan pengulun dalam Al-Quran yatim piatu tuh. Dalam Al-Quran yang dipadahkan, la ta'kulu ma'lal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jangan kalian makan harta anak yatim, karena kalian telah memakan neraka di dalam parut. Harta anak yatim. Seorang ibu ditinggal suaminya, punya anak 4 orang. Hartanya banyak. Datang seorang laki-laki menyunting mamanya. Di waktu merayu ini sedang aja pang janji. Anak ikam anakku, aku sayangi semuanya. Ayo ajar mamanya aku terima. Masya Allah imbah terjadi. Anaknya disingkirkannya, diusirnya dari rumahnya. Diusir dari rumah, hartanya dipakainya oleh abah sambungnya, abah tirinya. Dan ini pemakan harta anak yatim namanya. Seharusnya dia masuk ke dalam keluarga baru, dipelihara akan hartanya, tunggu anak itu sampai balik. Asal ibunya berkemampuan. Jika ibunya kada berkemampuan, tidak apa-apa, dimakan bersama dia dan bersama ibunya. Tapi bukan seorang lain masuk ke dalam tempat dan keluarga itu untuk mengunting apa? Harta anaknya. Ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan harta anak yatim itu neraka. Seapa batas umur anak yatim? Mulai anak yang baru dilahirkan sampai umur balik. Sampai sudah haid apabila perempuan. Artinya paling tinggi 15 tahun sudah haid biasanya. 12 tahun, 9 tahun. Kalau subur sudah haid. Maka boleh diberitahu anak itu harta ikam begini. Nah, kulpi butunim. Nah, menang sudah tua-tua ini lain anak yatim lagi. Matian ya, abah-abah kita sudah masing-masing belah. Tapi kita kan mengaku anak yatim lagi. Nah. Ya Rasul, hati ini sangat keras. Kayak apa supaya hati ini lembut? Pat'imul miskin wamsah ra'sul yatim, kata Nabi. Lamun hati kam hendak damai, banyak-banyak memberi makan orang miskin, berbagi, suka memberi makan orang lain. Itu melembutkan hati. Dan melembutkan hati itu wamsah ra'sul yatim, usaplah kepala anak yatim. Diusap kepalanya. Ini menandakan apa? Kasih sayang. Kadang diusap jauh nyampe itu kada ada lagi. Maksudnya dikasihi, disayangi. Tapi anak yatim nang diusap kepala tadi, anak yatim nang belum balik, sudah 62 tahunnya diusap kepala, dilawannya, karena kita bukan anak yatim lagi. Ibu-ibu rahimakumullah, tidak akan masuk surga akun anak yang durhaka kepada kedua orang tua.
Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapa lagi yang tidak akan masuk surga? Musyrikun, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Orang syirik itu kada masuk surga. Apalagi syiriknya dibawa sampai mati. Sampai mati. Hendak mati itu syirik. Namun dia sudah takdir kayak ini. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kelak kayak di akhirat. Akan menjadi orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Ujar Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memanggil selain kepada Allah? Minta tolong. Memanggil selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian mati setelah itu. Mati setelah itu. Apa setelah mati setelah itu? Dakhalan nar. Dimasukkan ke dalam api neraka. Ibu-ibu tahu Nabi nang dicaburakan ke dalam laut itu Nabi apa, Bu? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu persahabat lawan Jibril. Akrab sahabatnya lawan Jibril. Persahabatannya. Jibril sering datang berkunjung kepada Nabi Yunus. Di waktu Nabi Yunus dicaburakan ke dalam laut, Nabi Yunus berteriak, Jibril, Jibril, tolong aku Jibril. Wajar ya, jangan dikiau ini sahabat akrab. Datang malaikat Jibril, malaikat Jibril. Yunus manggil siapa? Aku minta tolong lo nikah, hai Jibril. Tolong aku. Sekali lagi minta tolong kepada aku, bukan minta tolong kepada Allah. Maka Allah perintahkan aku mencabut kenabianmu. Kamu ambil jadi nabi. Riba, ibu. Ini orang tuanya sengaja dibimbing. Hendak mati bah. Ayo ikuti ulun bah. Minta tolong. Syekh anu, guru anu, pulan anu. Tolong ulun guru. Dicabutnya malakal maut. Dicabutnya malakal maut. Maka matilah dalam kekafiran. Seapa kita ini, seapa ibu-ibu. Nabi Yunus itu seorang nabi kekasih Allah. Salah sedikit aja dalam ucapannya. Ditegur oleh Allah. Jibril datang bukan memberikan pertolongan. Tapi Jibril datang sekali lagi. Minta tolong kepada aku, bukan minta tolong kepada Allah. Allah perintahkan aku mencabut kenabianmu. Dan kamu tidak menjadi nabi lagi setelah ini. Tapi Nabi Yunus sadar, ya Allah ya Rabb, minta ampun, bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan diselamatkan oleh diselamatkan oleh ikan hiu, ditelan. Artinya akhirnya selamat. Diuji, ditelan dalam parut iwak, ganal banar rupanya iwaknya. Kada sempat berkunyah-kunyah seikungan manusia. Langsung ditelan ke dalam parut. Nabi Yunus mulai menyadari datang musibah ujian bertubi-tubi. Nabi Yunus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dia berzikir di dalam perut ikan. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Man qala, kata Nabi, siapa yang membaca itu pada saat dia berada dalam kesusahan yang amat berat, maka Allah akan angkat segala kesusahannya itu. Seperti Allah mengangkat kesusahan Nabi Nuh yang seharusnya mati dalam perut iwak itu. Tapi apa? Setelah selama 40 hari di dalam perut ikan, maka ikannya naik ke tabing dan memuntahkan Nabi Nuh. Lemas, kada nyaman-nyaman 40 hari dalam perut iwak, dalam kamar aja 40 hari. Kalah semua keluarnya, dimuntahkan dan Nabi Nuh selamat. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada saat dia mendekat kepada Allah Ta'ala. Musim Covid tadi ulun ditakuni benar boy. Ustadz, apa nih nang dibaca supaya jangan kena Covid? Atau nang sudah kena nih supaya lakas baik? Ujar ulun solusinya hanya satu. Imam Muslim meriwayatkan Nabi mengatakan, siapa yang membaca tasbih Nabi Yunus setiap hari, hitungannya kada dibatasi, maka Allah akan angkat segala beban yang menimpa kepadanya. Seperti Allah mengangkat Nabi Yunus dari perut ikan dan dikeluarkan dalam keadaan selamat. Ibu-ibu rahimakumullah, itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan, mudahan bermanfaat bagi kita seberataan. Silakan, adakah nang pian takunakan? Boleh, Bu. Nang tuha kah batakun nang anom kah? Dalam tema, di luar tema kada apa-apa.
Atau pian tulis. Pian tulis, pian antar ke sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pala mengenai masakan. Jadi masakan itu kan disambat kada nyaman, itu masuk gibah jual atau Pak? Masakan jangan disambat kada nyaman. Ujar Nabi, apabila senang makan, apabila kada senang kada dimakan. Tapi jangan dihina masakannya. Tapi itu sambat tuh Pak, bisa tuh sambat kada nyaman lah. Ini sama aja, pangulut tuh sambat jombah no. Janganan kita manusia nah Bu ya, ada aja telanggar Mbah no. Cuma menyampaikannya nang baik-baik aja. Mbah dimulai dimakan. Ini rasa kada bau uyah nih, bisa kada ingat mau uyahi sako. Nah, pintakan uyah sedikit Pang kalau pina kada ingat mau uyahi. Mbah anu nang memasak nih mangaras. Nang memasak nih mangaras, sudah tadi diuyahi jarnya. Lalu kita hendak manggas, ayo Pang ngerasain nah. Lalu merasai bujuran pian kada sempat menguyahi sekalinya. Jadi jangan ujar Nabi, jangan mencaci masakan, jangan mencaci makanan. Apabila kita senang dimakan, apabila kada senang jangan dimakan. Atau biasanya laki-laki itu kada sempat berucap ditakuninya lih nang tukang masak. Nang memasaknya bininya juga nyamanlah tadi masakannya. Oh, ayo mbak nyaman alhamdulillah ento. Padahal menaguknya saling ngalihan. Boleh berbohong untuk menggembirakan, kada apa-apa. Ya. Silakan yang lainnya, Bu. Oke, Pak. Kada paham aku melihat ya, Pak. Oh ya. Kada ada itu. Kada ada sumbernya sama. Oh ya, Kak. Kada ada anunya. Kada ada dasarnya itu pula banyak nih musim kemarau kah, musim apa kah? Musim kemarau, musim apa, kemudian tolak bala, melihat hantu api, melihat apa-apa sebagainya. Itu kada ada tolak bala. Nah, kadang-kadang dalam tolak bala tuh nanti dikumandangkan kalimatnya pulang kalimat yang ada kemusyrikan di dalamnya. Silahkan Bu, ada lagi Bu. Kita sisai waktu karena sedikit, ada tasmiyah. Silahkan, ada lagi, boleh 1, 2. Oke. Aja nyaring aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, maksudnya kita dalam perjalanan ke sini dari Martapura, setelah jalanan itu azan, jadi apakah itu dapat dikasar di kodok Pak di tempat yang belum sampai batas kilometernya? Azan apa tuh Bu? Johor. Johor ya. Lalu ke asar di kodok. Hendak ke Martapura kah bulik kah? Ke Martapura. Terus? Jadi hendak boleh kalau pindah kada sempat lagi kayak itu Pak, habis waktunya. Jadi apakah boleh dikodok? Iya. Di kasar, ke asar, Johor ke asar. Iya. Nah. Habis kah? Ya, terima kasih. Martapura Banjarmasin berapa kilo? 40-an lah. 40 kilo. 40 kada masuk lagi kasar. Kasar itu 86 kilo. Jadi kerantau boleh mengkosor, tapi Martapura Banjarmasin boleh menjamak. Boleh menjamak. Kalau pian hitung cagar sibuk berurusan di Martapura, maka sampai waktu Johor berkumandang di Gambut. Sehingga pian di Gambut,
sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Tapi kada qasar. Qasar itu artinya memendekkan waktu sholat yang 4 rakaat jadi 2. Itu boleh apabila jalan ditempuh lebih daripada 90 kilo. Banjarmasin rantau umpamanya sampai ke rantau, boleh zuhur 2, asar 2. Jamaknya boleh juga jamak takhir atau jamak takdim. Jamak takdim, asar dikerjakan pada salat zuhur, jamak takhir, zuhur dikerjakan pada salat asar. Silakan Bu, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Amalan yang disunahkan oleh Rasulullah itu apa aja Pak? Mohon penjelasannya. Apa tadi Bu? Amalan yang disunahkan oleh Rasulullah dalam sehari-hari itu apa aja? Mohon penjelasannya. Amal-amal sunnah yang Nabi contohkan. Ibu minta jelaskan secara umum. Kalau ibu bertakut sholat yang disunahkan pang apa? Ulun bisa jawab. Sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat. Sunat duha, kemudian sunat mutlak dan seterusnya. Nah, kalau puasa yang disunahkan Senin Kamis 3 hari dalam sebulan. Zikir yang disunahkan ada zikir pagi dan ada zikir petang. Itu yang diperintahkan kepada kita, yang disunahkan kepada kita. Ada Bu di toko-toko buku bacaan-bacaan sunnah itu Al-Maqsurat namanya, buku saku kecil. Di situ menyangkut semua zikir-zikir yang disunahkan. Dibaca pagi dan petang bagus, pian pegangi itu. Andak di tas-tas pian satu saat pian buka di perjalanan, di mobil. Ini zikir pagi, paginya asal imbah asar sampai maghrib itu zikir petang. Zikir pagi habis sholat subuh sampai jam 8 pagi itu baca zikir pagi. Kenapa kata Nabi, orang yang membaca zikir pagi maka Allah lindunginya sampai sore. Orang yang membaca zikir sore Allah lindunginya sampai pagi. Cukup dulu Ibu lah. Adakah sebuting lagi? Saya sekong lagi boleh. Ya Bu. Misalnya kita bepergian ke Surabaya sampai 10 hari. Apakah 10 hari di tempat itu masih boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar? Ya. Atau berapa lama waktunya kalau kita di luar kota yang memenuhi syarat per kilometer perjalanan untuk melaksanakan sholat jamak pun qasar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat yang 6 bulan bepergian. 6 bulan itu dia kerjakan jamak qasar. Maghrib Isya 2, Zuhur 2, Maghrib 2. Tapi menurut ketentuan para imam mazhab, khususnya Imam Syafi'i, nang boleh kita mengqasar pada saat bepergian jauh itu hanya sampai 3 hari 3 malam. Hari keempat sudah menyempurnakan sholatnya. Jadi 3 hari di Surabaya, 3 hari itu kita kita laksanakan dengan jamak qasar. Jamak qasar. Hari keempat zuhurnya sudah 4, asarnya sudah 4. Itu yang paling banyak kita pakai. Ya Bu? Ya Bu? Boleh. Zuhurnya kita ikut orang yang ada di tempat mengerjakannya 4 rakaat. Kemudian kita berdiri asar 2 rakaat boleh. Boleh. Kok ya. Boleh dijamak 4-4. 4 zuhur, 4 asar. Boleh juga kan menjamak lagi. Jadi 4 asar, 4 zuhur orang di tempat boleh. Setelah 3 hari. Tapi hendak pian jamak masih boleh, tapi jamaknya 4-4 tetap. Ya Bu, kita dulu belah, kita ada tasmiyah, kita ikuti. Catatan ngarannya ada. Mau ngewanya. Banyak. Kada biar rumah jangan takut.
Wafa Al-Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Sammainaka bima sammaika Allah, summa sammainaka bima sammaika abawaika Muhammad Wafa Al-Faqih bin Wahyudi. Barakallahu lahu wa liwalidayhi. Insyaallah barakah. Ibu-ibu rahimakumullah. Demikian dulu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada kan anak di tasmihi lagi, kita ada lagi kalau. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.